Assalamualaikum Mas ya. Waalaikumsalam Bu Ardiana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Eh, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, aku ini sehat sekali Bu. Baru keluar dari sekolah, ya banyak sekali masalah yang harus saya hadapi Bu. Jika Ibu memang ada waktu, boleh nggak kita berbincang sebentar Bu? Soalnya saya ingin hati saya bisa lega hari ini Bu. Ya, tentu saja boleh Bu Asia. Kebetulan saya juga tidak lagi sibuk sekarang. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nantinya? Saya ingin menyelesaikan ataupun mendapatkan solusi tentang masalah yang sedang saya hadapi ini Bu Adriana. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu Adiana, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan atau tentang apa nanti yang akan saya buat supaya masalah ini cepat kelar Bu. Saya sudah pening Bu, susah sekali pokoknya Bu. Memangnya kalau boleh saya tahu Bu Asia, apa permasalahan yang Ibu Asia sedang hadapi saat ini? Begini Bu Adiana, akhir-akhir ini kan ketika saya mengajar, saya melihat siswa saya minat belajarnya sudah berkurang, malah nilainya juga sudah turun Bu. Kadang-kadang ketika saya terangkan di depan, mereka malah asyik tidur atau bicara-bicara dengan kawannya. Pokoknya rasa mereka kurang bersemangat seperti itu, lesu kayaknya saya ketika saya lihat Bu. Pokoknya itu yang membuat saya pening Bu ketika saya mengajar. Saya seakan-akan saya bukan menjadi guru di situ Bu, melihat kondisi mereka Bu. Oh, begitu Bu ya. Nah, tadi Ibu bilang bahwa eh, siswa Ibu akhir-akhir ini kurang minat belajarnya, Bu ya. Kadang-kadang ketika Iya Ibu Bu. Asia menerangkan pelajaran, siswa Ibu itu ada yang tidur dan kurang memperhatikan Ibu sebagai gurunya, Bu ya. Nah, Iya Bu. kira-kira Bu Asia, eh, yang kurang semangat ini hampir semua siswa atau eh, beberapa siswa aja, Bu? Hampir semua siswa Bu, karena begini Bu, kalau misalnya ada satu dua orang siswa yang lainnya pada ikut kayak kurang semangat itu seperti virus Bu. Kalau saya terangkan cuma beberapa orang saja yang memperhatikan, yang bisa dihitung dengan jari Bu. Lebih banyak yang lebih kurang semangat Bu. Jadi mereka kalau misalnya dirinya kurang semangat, yang lain diajak-ajak terus Bu, seperti itu Bu. Nah, apakah Ibu Asia itu sudah menelusuri apa penyebab dari siswa Ibu itu yang kurang semangat belajar, Bu? Sudah Bu, setelah saya tanyakan, akhirnya saya tahu Bu, mereka tidak suka belajar di dalam kelas Bu. Mereka maunya belajar di luar kelas, jadi mereka maunya jangan curi-curi itu saja, pokoknya duduk malas kadang katanya mereka Bu. Maunya di luar terus cari sensasi baru katanya, jangan itu terus. Ibu dengar aja penjelasan dari Ibu itu jawaban dari mereka. Kalau boleh saya tahu, Bu Asia, kenapa siswa Ibu itu malas belajar di dalam kelas? Apa kelasnya yang kurang menyenangkan atau bagaimana, Bu? Begini Bu, setelah saya selidiki dan saya tanyakan langsung pada siswa, ternyata mereka tidak berminat jika hanya belajar teori saja Bu. Mereka maunya harus ada praktek. Jadi bosan kalau teori terus katanya. Jadi kapan prakteknya itu selalu Bu. Jadi mereka ingin melakukan praktek pemeliharaan ayam pedaging katanya Bu. Pasti enak lah kalau pelihara ayam pedaging Bu katanya. Jadi di situ bisa mereka sambil belajar lebih mudah dipahami karena langsung berhadapan dengan ayam itu katanya mereka Bu. Itu Bu yang saya amati masalahnya Bu.
Ya, nah kira-kira Bu Asia ideal apa yang akan Ibu harapkan kepada siswa Ibu itu ketika Ibu lagi mengajar di kelas, Bu? Kondisi ideal yang saya harapkan, saya pasti sangat mengharapkan siswa saya belajar dengan semangat, Bu ya, Iya. dengan antusias, dengan memperhatikan ketika saya menerangkan pelajaran, apalagi ini pelajaran kejuruan ya. Jadi nanti saya menginginkan siswa saya yang tamat di SMK Ulin ini supaya bisa berkompetensi dalam bidangnya itu, Bu. Baik Bu Asia, kalau begitu ada yang bisa Ibu Asia lakukan agar minat belajar siswa Ibu Asia itu lebih bersemangat lagi seperti yang Ibu harapkan? Ada Bu, jadi begini Bu, berdasarkan pengamatan saya kurang mengajak siswa untuk melakukan praktik pemeliharaan ayam pedaging. Bisa dikatakan untuk semester ini memang saya belum pernah melakukan sekalipun Bu. Untuk semester ini ya Bu ya, kalau semester lalu ada. Ini dikarenakan kondisi kandang yang dulunya saya pakai pemeliharaan ayam pedaging itu sudah rusak, kalau dindingnya rusak, jadi ketika kita perbaiki itu kita butuh biaya yang banyak Bu. Jadi karena ini jurusannya bukan jurusan yang kita aja soalnya, jadi butuh biaya yang banyak, jadi tidak mampu untuk sekarang dulu ya Bu ya katanya ya. Jadi rencananya begini Bu, setelah saya pikir-pikirkan, jadi saya berencana ingin memelihara ayam pedaging nanti di kandang peternakan, di kandang gudang peternakan yang dulu kita tempat barang itu kan ada luas-luasnya, ada tempat luas. Jadi ada yang kosong, tempat kosong itu rencananya saya ingin memelihara ayam pedaging minimal kalau misalnya nggak 100 ekor, 50 ekor, gimana nanti ada uangnya seperti apa, itu rencananya supaya mereka bisa melakukan praktek ya Bu ya, agar nanti mereka bisa bersemangat lagi untuk belajar. Jadi agar nanti siswa juga dapat belajar langsung memelihara ayam pedaging dengan begitu, dengan sesuai dengan harapan yang mereka harapkan Bu. Suaranya Bu. Baik Bu Asia, apakah metode yang kira-kira akan berhasil metode yang Ibu Asia lakukan? Insya Allah Bu Adiana, saya yakin sekali metode ini, metode pembelajaran ini, praktek ini akan berhasil saya lakukan. Karena ini merupakan keinginan sendiri dari siswa agar mereka dapat belajar. Luar biasa Bu Asia ya. Jika kita ranting dari angka 10, kira-kira menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode pembelajaran praktik pembelajaran pemeliharaan ayam pedaging untuk menarik minat belajar siswa Ibu Asia tersebut? Kalau menurut saya, kalau dinilai dari ranting, saya bisa menilai sekitar 8 sampai 9. Jadi tingkat keberhasilan itu tidak bisa dikatakan 100%, karena kenapa tidak bisa dikatakan 100%? Karena kandang yang kita gunakan itu bukan kandang yang pada umumnya ya Bu, kandang hasil kita sendiri. Jadi saya tidak bisa mengatakan keberhasilan 100%. Jadi saya bisa mengambil ranking 8 sampai 9. Selanjutnya apa yang Ibu Asia lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Rencananya saya akan melakukan, yaitu yang pertama nanti saya akan langsung menerapkan metode pembelajaran praktik pemeliharaan ayam pedaging. Nanti ketika saya mengajar jam pedaging, saya langsung akan membawa ataupun mengajak siswa untuk
pemeliharaan ayam pedaging dengan memberikan teori-teori mereka ketika mereka melakukan praktik pemeliharaan ayam pedaging. Jadi siswa tidak lagi belajar di dalam kelas sesuai dengan yang mereka harapkan. Iya, baik Bu Asia. Di sini siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut, Bu Asia? Di sini nanti yang akan membantu saya untuk menyusun rencana ini yaitu teman sejawat saya, Pak Ihsan dan Pak Munawir. Mereka yang akan membantu saya dalam mempersiapkan tempatnya, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Asia butuhkan untuk melakukannya, Bu Asia? Saya kira ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama, Bu. Jadi setelah siap tempat dan siap peralatan, insya Allah akan langsung dilakukan praktik pemeliharaan ayam pedaging. Nah, kapan Ibu mulai melaksanakan rencananya? Kayaknya secepat mungkin Bu akan saya lakukan agar siswa mendapatkan hak belajarnya sesuai dengan yang mereka inginkan dan tujuan pembelajaran bisa langsung tercapai. Komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar? Saya akan berkomitmen ataupun terus konsisten Bu secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi yang baru agar praktek pembelajaran ini terlaksanakan selalu Bu. Dan jika ada hal-hal yang kurang saya mengerti, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya agar semua yang saya inginkan bisa tercapai dengan sebaik mungkin Bu. Luar biasa Bu Asia ya. Kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan untuk di sekolah, dukungan sarana dan prasarana dan moral telah saya dapatkan Bu, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin dari faktor internal saya saja Bu, mungkin saya harus konsisten dalam menjalankannya Bu. Baik Bu Asia, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu Asia setelah kita itu berbincang-bincang sejenak barusan? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega dan senang sekali Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas saya Bu. Dari hasil perbincangan ini tadi saya sudah merasa ya sangat sedih sekali, sudah sangat bingung saya Bu, kenapa kok bisa siswa saya seperti itu Bu. Akhirnya masalah saya bisa terpecahkan. Alhamdulillah banget Bu ya hari ini luar biasa Bu, senangnya saya. Syukur alhamdulillah Bu ya. Apakah ada hal yang lain yang Ibu Asia mau sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Terima kasih banyak ya Bu Ardiana ya, alhamdulillah sekali pokoknya Bu. Ya Bu, sama-sama ya. Saya di sini juga sangat senang mendengar keluhan dari Ibu. Semoga kita saling berbagi Bu ya. Sampai berjumpa Bu Asia. Sampai jumpa Bu Ardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.